guys, perkenalkan saya Laira Hilda Arseila dengan NIM belakang 15. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Dalam sesi ini, kita akan menjelajahi dunia teori pengambilan keputusan, sebuah konsep yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita, dari keputusan sehari-hari hingga yang lebih kompleks. Pemahaman yang baik tentang teori ini akan membantu kita membuat pilihan yang lebih bijak dan efektif. Mari kita mulai pembelajaran kita untuk memahami bagaimana kita bisa memaksimalkan proses pengambilan keputusan di dalam video yang akan saya bahas kali ini. Oke, pembahasan yang pertama kita kali ini ialah tentang pengertian pengambilan keputusan. Apa sih pengertian pengambilan keputusan itu? Menurut Davis, keputusan merupakan hasil dari penyelesaian masalah yang dihadapi seseorang. Keputusan diambil untuk mengatasi masalah atau penyimpangan yang signifikan dari rencana awal. Ada juga pandangan bahwa keputusan merupakan hasil dari proses pemikiran, yaitu memilih suatu dari banyak opsi yang tersedia untuk menyelesaikan suatu masalah. Semua orang harus patuh pada keputusan dan menghadapi konsekuensinya. Pengambilan keputusan adalah proses mental untuk memilih tindakan dari berbagai opsi yang ada. Keputusan merupakan komponen penting dari aktivitas organisasi dan merupakan indikator kepemimpinan yang baik. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang kuat dan diterima oleh bawahan, mencerminkan keseimbangan antara disiplin yang kuat dan sikap manusiawi. Pengambilan keputusan juga dikenal sebagai pembuat keputusan yang melibatkan pemilihan langkah atau tindakan dari berbagai alternatif. Alternatif tersebut bisa berupa kondisi fisik, usaha kreatif, atau tempat pengumpulan pemikiran, perasaan, dan pengetahuan. Meskipun pengambilan keputusan sederhana membutuhkan pertimbangan yang matang, saat-saat dilema dapat menyebabkan keputusan yang merugikan organisasi. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai proses evaluasi alternatif dan pemilihan yang paling sesuai berdasarkan perhitungan. Kesuksesan dalam pengambilan keputusan merupakan indikator kualitas seorang pemimpin dalam organisasi. Baiklah, lanjut ke poin yang kedua, yaitu fungsi pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan merupakan proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi pengambilan keputusan adalah proses membuat keputusan atau memilih tindakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang tersedia. Ini melibatkan identifikasi masalah, pemilihan alternatif, evaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang sangat tepat. Keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif tersebut. Menurut Iqbal Hassam, pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain: yang pertama, pangkal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik atau menyangkut keadaan masa yang akan datang, yang memang efeknya itu berlangsung cukup lama. Terlepas dari fungsi pengambilan keputusan juga memiliki tujuan tersendiri. Tujuan pengambilan keputusan adalah untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau memecahkan masalah tertentu. Pengambilan keputusan yang efektif melibatkan analisis, pertimbangan berbagai opsi, serta evaluasi konsekuensi dari setiap pilihan. Berikut adalah contoh beberapa tujuan dari pengambilan keputusan. Yang pertama ada mencapai tujuan strategis. Pengambilan keputusan bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kelima, meningkatkan kualitas keputusan. Yang keenam, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Yang ketujuh, membangun kepercayaan dan legitimasi. Yang kedelapan, mengidentifikasi dan mengelola resiko. Yang kesembilan, dukungan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Dan yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya adalah tentang mengenai faktor-faktor pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi, antara lain
Yang pertama, posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan dalam rangka pengambilan keputusan, posisi seseorang dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, letak posisi, dalam hal ini apakah sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, ataukah staf. Dan yang kedua adalah tingkat posisi, dalam hal ini apakah sebagai strategi, polisi, peraturan organisasional atau operasional. Yang kedua ada masalah. Masalah atau problem adalah apa yang terjadi sebagai penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, dan yang jelas harus diselesaikan. Yang ketiga ada situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang kita hendak buat. Yang keempat ada kondisi. Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, dan kemampuan kita. Dan yang terakhir adalah tujuan. Tujuan adalah yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya telah tertentu atau telah ditentukan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Keputusan strategis mengandung karakteristik khusus yang membedakan keputusan strategis dengan keputusan-keputusan yang lain. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Yang kedua adalah keputusan taktis. Keputusan taktis adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelola sumber daya yang terdapat di suatu organisasi. Keputusan taktis ini diambil oleh manajemen menengah. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Yang ketiga ada keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Keputusan operasional sangat menentukan efektivitas keputusan strategis yang diambil oleh para manajer puncak. Keputusan operasional ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Keputusan ini biasanya diputuskan tanpa meminta pendapat dari pimpinan terlebih dahulu, jadi langsung diputuskan saat itu juga. Dan yang terakhir adalah tahapan pengambilan keputusan. Tahap pengambilan keputusan menandakan upaya bersama yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Febriansyah, proses pengambilan keputusan meliputi 7 tahap yang meliputi pemahaman dan penyatakan dasar permasalahan, analisis situasi, pengembangan alternatif, evaluasi alternatif, pemilihan alternatif, implementasi keputusan, dan evaluasi keputusan. Tahapan pengambilan keputusan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin dalam memutuskan dan menggunakan keputusan terbaik untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Tahapan pengambilan keputusan tersebut seperti yang dijelaskan oleh Farhan ialah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman dan menyatakan proses dasar permasalahan. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif. Yang keenam, implementasi keputusan. Dan yang ketujuh, ada evaluasi perolehan keputusan. Baiklah, dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan, adapun kesimpulan dari materi yang baru kali ini kita bahas ialah pengambilan keputusan adalah proses sistematis memilih alternatif terbaik untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh analisis situasi, pertimbangan opsi, dan evaluasi konsekuensi, serta faktor seperti posisi, masalah, dan tujuan. Terdapat 3 jenis keputusan, yang pertama strategis, yang kedua taktis, dan yang ketiga operasional. Proses ini terdiri dari 7 tahap, memahami masalah, analisis situasi, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif, pemilihan, implementasi, dan evaluasi keputusan yang semuanya penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan.
proses pengambilan keputusan juga tahapan-tahapannya itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin dalam memutuskan dan menggunakan keputusan terbaik untuk keberlangsungan hidupnya. Demikianlah maka pemaparan materi yang saya dapat sampaikan tentang konsep dasar pengambilan keputusan. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan atau referensi yang saya peroleh dalam materi kali ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.